Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Delvita Mary Catherine dari Prodi Pendidikan Agama Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Toraja, kelas B dengan NIM 10202073229. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah terkait dengan penyelesaian tugas ujian akhir mata kuliah Media Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai guru kelas 6 SD dengan membawakan materi Daud anak gembala menjadi raja, yakni bahannya terdapat di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Ibu percaya semua dalam keadaan sehat dan pasti diberkati Tuhan. Slogan kita pagi ini, salam semangat, tetap semangat, dan harus semangat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Aku Anak Raja dan Engkau Anak Raja, kita semua anak raja. Setelah itu kita akan masuk doa bersama ya, untuk memulai pelajaran kita. Yuk kita nyanyi bareng-bareng sama-sama. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari Ibu pimpin dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Kami siap memulai pelajaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, kita sudah memuji Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus melalui doa untuk mengawali pembelajaran kita pada saat ini. Sebelum kita masuk pembelajaran kita, Ibu absen dulu ya. Oke, selesai. Baiklah, kita akan masuk dalam materi kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan membahas mengenai Daud anak gembala menjadi raja, yaitu terdapat di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Ya anak-anak, Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang paling terkenal dan paling dikasihi oleh Allah loh. Nah, Daud ini termasuk salah satu dari orang-orang yang termasyhur dalam iman. Daud juga adalah nenek moyang dari Tuhan Yesus Kristus. Karenanya sering kali disebut anak Daud. Bahkan Allah memanggil Daud sebagai seorang yang berkenan di hatinya. Wow, spesial sekali ya seorang tokoh Daud ini. Oke, sampai di sini kita bisa membayangkan bahwa betapa luar biasanya seorang tokoh dalam Alkitab ini, bukan? Yakni siapa namanya? Ya, dia adalah Daud. Oke, namun sebelum itu kita akan belajar dan melihat bagaimana latar belakang dari seorang tokoh ini yang bernama Daud, sehingga dapat dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang raja. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita akan belajar bersama tentang siapa Daud itu. Oke, kita akan belajar. Di sini Ibu akan memperlihatkan gambar atau media pembelajaran supaya bisa kita lebih memahami tokoh seorang Daud. Jadi Daud adalah anak dari Isai. Ini adalah ayah Daud bernama Isai dan ibunya bernama Nahas. Jadi Daud ini lahir di kota Bethlehem di Yerusalem. Nah, Daud ini anak ke-8 dari 8 orang bersaudara dan dia adalah anak bungsu dari Isai dan Nahas. Jadi anak-anak bisa melihat bagaimana situasi kondisi Daud ya. Pada saat dia kecil, dia bukanlah orang yang terlalu istimewa, dia bukanlah orang yang hebat, atau dia adalah anak yang sukanya main-main ke hotel atau main game dan lain sebagainya ya. Oke, jadi kita akan mengenal awal cerita kisah Daud ini seperti apa. Jadi ceritanya, pada suatu kali Allah memutuskan untuk memilih seseorang dari anak Isai. Isai itu adalah ayah dari Daud, betul sekali. Nah, di situ
Allah memutuskan untuk memilih seseorang dari anak Isai untuk menggantikan Saul menjadi raja. Pada saat itu Saul melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan ingin menghentikan Saul untuk tidak menjadi raja lagi. Nah, Allah menyuruh seorang imam. Imam ini bernama Samuel untuk memilih anak-anak Isai yang akan menggantikan posisi Saul pada saat itu. Nah, pada saat itu juga Samuel pergi ke rumah Isai dan memanggil semua anak-anak Isai, hingga akhirnya tampillah semua kakak-kakak Daud. Di situ kakak Daud beranggotakan ada 7 orang, ya. 7 orang kakak dari Daud ini, yakni pada saat itu yang tampil pertama adalah bernama Eliab, lalu kemudian Abinadab, dan kemudian Syama, lalu beberapa kakak-kakak dari Daud. Nah, setelah semuanya diperlihatkan kepada Samuel, jadi pada saat itu Samuel pergi ke rumahnya Isai dan bahkan ingin memilih dari semua kakak-kakak dari Daud ini, namun belum ditemukan yang sesuai dengan pilihan Allah. Pada saat itu, akhirnya Samuel pun berkata kepada Isai, "Inikah semua anakmu?" Katanya, kata ayah Daud kepada Samuel. Lalu kemudian Isai menjawab, "Masih ada lagi si bungsu, tapi sedang menggembalakan kambing domba." Artinya, masih ada lagi adik dari kakak-kakak Daud yang tidak ada di sini. Jadi, dia sedang berada di ladang menggembalakan kambing domba. Nah, maka Samuel menyuruh untuk memanggil si bungsu itu. Siapa namanya? Betul, dia adalah Daud. Dan pada akhirnya datanglah Daud dari ladangnya, dan Alkitab mencatat bahwa dia masih kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Tetapi Daudlah yang dipilih oleh Allah untuk menggantikan posisi Samuel melalui perantaraan untuk menggantikan posisi Saul melalui perantaraan Imam Samuel. Ya, jadi apa yang dapat kita pelajari dari pelajaran tentang Daud ini? Menjadi pertanyaan bagi kita adik-adik, bahwa mengapa Allah tidak memilih kakak-kakak Daud yang jauh lebih hebat ini loh, dan memiliki banyak kelebihan. Mereka pasti hebat-hebat dalam peperangan, hebat dalam melakukan segala sesuatu, dibandingkan dengan seorang Daud yang hanya mengembala kambing domba, yang hidupnya hanya di ladang. Bahkan dia hanya melakukan pekerjaannya yang mencari rumput untuk domba-dombanya, hanya bermain di ladang dan lain sebagainya. Dia hidup sederhana dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang selalu hidup enak-enak di rumah, melakukan segala sesuatu yang diinginkan, dan bahkan pasti hidupnya mewah-mewah dibandingkan dengan Daud yang hidupnya hanya sederhana, tetapi dia dipilih oleh Tuhan. Nah, pasti semua kita mau dipilih oleh Tuhan, bukan? Jadi adik-adik semua, anak-anak yang diberkati Tuhan, kalau kita mau dipilih oleh Tuhan, marilah kita sama seperti Daud yang memiliki kepribadian yang tidak terlalu mewah atau apa. Dia tidak terlalu membanggakan dirinya, tetapi dia dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang raja. Padahal pada saat itu dia pekerjaannya tidak terlalu hebat, ya, dia hanya penggembala kambing domba. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dari seorang tokoh ini yang bernama Daud? Oke, kita dapat belajar bahwa untuk menjadi pribadi Daud ini yang bisa dipilih oleh Tuhan, maka kita harus memiliki apa? Yang pertama, takut akan Tuhan. Lalu yang kedua, mengasihi Tuhan. Yang pertama, takut akan Tuhan, lalu mengasihi Tuhan. Lalu kita harus sama seperti Daud, walaupun dia masih muda, tetapi dia rajin berdoa. Dia rajin sekali berdoa. Akhirnya Tuhan memilih dia. Apalagi Raja Daud itu rendah hati. Apalagi dia sangat
pemberani. Ayo, siapa dari anak-anak yang pemberani? Harus jadi seperti Daud ya. Nah, siapa lagi? Dia murah hati. Murah hati. Jadi semuanya ini kalau kita miliki, takut akan Tuhan, rendah hati, rajin berdoa, mengasihi Tuhan, dan pemberani, pasti akan dipilih oleh Tuhan. Setidaknya kalau tidak menjadi raja, dia pasti akan dipilih Tuhan untuk menjadi kebanggaan orang tua. Tentunya mendapat prestasi, atau dia menjadi anak-anak yang disayangi oleh semua orang, karena yang dia dahulukan dalam hidupnya adalah Tuhan Yesus, sama seperti Daud. Kita belajar dari Daud bahwa untuk kita dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan juga, takut akan Tuhan, tidak sama dengan kakak-kakak Daud. Karena kita bisa belajar bahwa mengapa Tuhan tidak memilih kakak Daud, kakak-kakak ini loh yang gagah-gagah. Tuhan tidak memilih mereka karena mungkin ya, pasti mereka nakal atau mereka tidak takut akan Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau pilih orang yang nakal, orang yang melakukan hal yang tidak baik. Akhirnya Tuhan lebih memilih Daud untuk dipakai oleh Tuhan, bahkan menjadi seorang raja menggantikan Saul. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita. Jadi di sini kita belajar bahwa lebih baik kita menjadi seorang Daud yang hidupnya sederhana tetapi dipakai oleh Tuhan, daripada menjadi orang yang sombong tetapi tidak dipakai oleh Tuhan. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatian kita semua. Biarlah semua ini kita tanamkan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Oke, untuk menutup pembelajaran kita akan menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Kita akan tutup dalam doa. Kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita, dan jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita akan menghafal. Jadi anak-anak harus hafal dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Anak-anak harus hafal. Jadi minggu depan ibu akan tanya satu-satu dan semuanya harus menghafal. Baiklah anak-anak, sampai di sini materi kita. Tuhan Yesus memberkati.